sekarang itu ada istilah kan yang konotatif soal overthinking. Jadi kalau orang banyak memikirkan dirinya, itu seolah-olah negatif gitu. Terlalu berpikir tentang dirinya. Wis gak usah terlalu berpikir tentang dirimu lah. Selalu ada gini ya, selalu ada proporsi. Kalau saya ngomong bahwa nggak usah mikir diri lah, nggak benar juga. Kalau jangan thinking tentang dirimu, overthinking, nggak juga. Menurut saya semua hal itu akan beracun kalau proporsinya tidak tepat. Gitu aja. Jadi itu urusan proporsi aja. Kapan perlu berpikir tentang diri, kapan tidak. Problemnya bukan pada berpikirnya. Problemnya karena tidak biasa menggunakan otak. Mohon maaf ini. Kalau kita pakai tangan terus, kan capek nih. Kalau capek kan ditaruh nih. Udah, biar istirahat. Bisa nggak dengan otak? Mikir terus, capek otaknya, tak istirahat lah, nggak usah mikir dulu. Nah itu kita tidak terlatih, nggak ada pendidikan di sekolah kita untuk mengistirahatkan otak. Jadi otak dipakai terus sampai jadinya racun itu tadi, overthinking itu tadi. Seharusnya kita bisa meletakkan kalau udah ngerusak nih. Udah terlalu mikir banyak, ini udah nggak produktif, malah ngerusak diri, tak taruh dulu. Nah skill itu memang tidak dididikkan dari kecil. Bahkan saat tidur. Iya, otak kita nggak justru sangat aktif otak. Nggak istirahat. Nggak istirahat. Sosial media juga kan. Tapi bisa diberhentikan. Sangat bisa diberhentikan otak itu. Tipsnya dari Sabrang mengistirahatkan otak tuh gimana biasanya? Kita bersinggungan dengan lingkungan itu kan lewat indera. Lewat indera kita, mata misalnya. Kita kan nggak benar-benar tahu kursi. Cuman ada cahaya masuk ke mata, terus dikonstruksi sama otak. Jadi ketika mejem, telinga terdiamkan, kenapa otak kita bikin ngarang lagi, wong dramanya udah ditutup ya? Kan itu aja. Jadi kesadaran bahwa ini aku masuk drama dan ini dengan diriku sendiri, itu menurut saya penting untuk kemampuan mengistirahatkan otak itu tadi. Otak berhenti bukan berarti tidak ada aktivitas. Tapi kita tidak lagi menginput ilusi di luar, waktunya mengolah untuk apa yang sudah terinput kemarin. Karena apa yang kita sadari dan yang kita tidak kita sadari, menurut penelitian itu sangat jauh bedanya. Dalam satu titik waktu, satu detik, katakanlah gitu. Ini penelitian Benjamin Libet kalau saya nggak salah ingat. Itu kalau yang masuk ke kesadaran itu sekitar katakanlah 40 gitu ya. Yang masuk di bawah sadar itu 1,5 juta. Jadi perbandingannya gitu jauh. Itu yang bisa diolah oleh otak. Jadi kalau kita tidak punya kontrol terhadap mesin utama kita, ya dia bisa justru membalik merusak kita sendiri. Iya, karena masalah overthinking, masalah introvert dan lain sebagainya di anak muda itu insecure itu tinggi sekali. Sampai saya lupa penelitiannya siapa, 10 anak muda itu 1 pasti punya masalah mental. Jadi 10% masalah mental di anak muda kita, dan itu sumbernya banyak hal. Kalau aku ngutip sahabat Nabi pernah diprediksi masuk surga sama Nabi, ya karena apa yang dia lakukan hari ini dia selesaikan hari ini. Ketika mau tidur, orang yang salah ke dia maafkan. Semua hal yang terjadi dia anggap yaitu sinemanya ditutup, ya udah selesai. Tidur besok ulang lagi dari awal. Termasuk bekerja, nggak terlalu memikirkan masa lalu dan nggak terlalu mengagendakan masa depan nih gini. Kita ini hidup dalam peradaban yang luar biasa beruntung. Jadi kalau misalnya saya membayangkan zaman dulu intensitas sehari-hari itu tidak punya ruang untuk mikir yang enggak. Karena mau mandi nggak tinggal buka keran, mau makanan nggak tinggal buka Gojek. Nah sekarang kemudahan itu nggak kita anggap, nggak kita syukuri juga. Mandi kan sudah nggak perlu nimba air sekarang. Dan itu sebenarnya kita 99% kebutuhan untuk hidup itu sudah sangat-sangat mudah. Sehingga tempat otaknya jadi sangat lebar untuk memikirkan yang enggak. Gitu. Enggak. Contoh yang sederhana gini loh. Orang zaman dulu itu udah makan, udah minum, selesai masalahnya. Semua hewan udah makan, udah minum, selesai. Manusia kalau sudah makan, sudah minum, sudah hidup, itu cari masalah lain. Pulsanya kurang,
followernya kurang banyak. Itu masalah yang dibuat-buat ya enggak, maksudnya enggak untuk survivalmu juga sebenarnya. Dan itu problem yang datang dari kemudahan hidup sebenarnya. Jadi menurut saya yang perlu diseimbangkan adalah kemampuan mensyukuri kemudahan tersebut juga. Mensyukuri apa? Anda minum tinggal buka botol, pengen makanan apa, segitu banyak pilihannya. Ini 10 tahun yang lalu nggak ada loh ini. Kamu pengen apa, kontak temen tinggal WA, itu luar biasa yang harusnya disyukuri. Luar biasa. Cuman kita take for granted aja. Iya. Jadi memberi waktu untuk mensyukuri Sehari-hari. semua itu ya sehari. Saya tuh pernah mikir ibuku loh, sehari itu bisa menyelesaikan semua pekerjaan rumah tanpa dibantu mesin cuci, tanpa dibantu keran yang mudah banget, tapi setrikaan yang pakai bara masih, iya. Tapi sehari selesai loh semua pekerjaan. Tapi sebagian orang sekarang itu sehari itu biasanya dia agendakan menyelesaikan 1 atau 2 pekerjaan rumah. Jadi seminggu baru selesai semua pekerjaan rumahnya. Sesuatu yang dulu selesai sehari gitu. Nah aku mikirnya akhirnya, ya karena aku di basicnya di keagamaan ya, akhirnya itu soal keberkahan waktu. Ketidakmampuan kita memanfaatkan waktu secara maksimal. Sehingga sering berjalan begitu saja, tiba-tiba, aku sudah nikah loh. Aku sudah punya anak loh. Jadi banal. Dan banyak distraksinya modern ini. Kita kan tanpa sadar dikontrol oleh alat-alat yang bisa membantu kita. Misalnya handphone ini, misalnya mobile phone ini kan sangat membantu kita untuk cari informasi dan seterusnya. Tapi di lain pihak dia juga membuat kita menjadi tawanan dalam tanda petik. Kalau ada ting, Anda tahan berapa lama nggak buka itu? itu namanya dopamin trick gitu yang memang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan IT yang banyak dipakai. Itu dopamin. Ada triknya lah, itu panjang membahasnya, tapi kita memang di hostage ini kita juga, kalau kita tidak take control diri kita ya cuma jadi kambing yang digembala dalam tanda petik.